Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Adi Nugroho, peserta Lesar CPNS PPSDM Yogyakarta tahun 2021, angkatan 57, kelompok 1, nomor absen 3. Yang pertama, yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang yang mendasari kegiatan ini adalah hampir 1,5 tahun sudah wabah pandemi COVID-19 melanda negara kita. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna memutus rantai penyebarannya. Pemerintah sudah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutus rantai COVID-19 ini, di mana semua kebijakan itu secara tidak langsung mempengaruhi serta membatasi ruang gerak dan mobilitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tidak tertutup kemungkinan untuk sektor pendidikan merupakan salah satu yang lain dampak yang cukup terganggu aktivitasnya. Sejak diberlakukan pembelajaran jarak jauh, maka kegiatan pembelajaran dilakukan melalui internet ataupun dilakukan di rumah, sehingga berkembanglah isu di SD Negeri Gandusari 2 selama pandemi ini. Yang pertama adalah menurunnya minat belajar siswa. Yang kedua, rendahnya kemampuan berhitung perkalian siswa. Yang ketiga, rendahnya kemampuan IT orang tua siswa. Yang keempat, kurangnya pendampingan dan pengawasan orang tua siswa. Dan yang terakhir adalah menurunnya sikap sopan santun siswa. Untuk mengetahui isu yang paling prioritas, maka penulis menggunakan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Setelah dianalisis, didapatlah isu yang mendapatkan nilai yang paling tinggi, yaitu menurunnya minat belajar siswa dengan urgency 5, seriously 5, dan growth 4, sehingga jumlahnya adalah 14. Maka untuk mengetahui penyebab utama dari isu yang prioritas ini, maka penulis menggunakan analisis Fishbone. Di sini ada beberapa penyebab yang menjadikannya menurunnya minat belajar siswa. Yang pertama, dilihat dari aspek kebijakan, pembelajaran dilakukan secara daring dan pengawasan kurang maksimal. Kemudian dari manusianya adalah guru kurang berinovasi dan guru belum optimal menggunakan IT. Sedangkan dari metodenya, yaitu metode kurang bervariasi. Sedangkan dari aspek media, media kurang bervariasi dan kurangnya media berbasis IT. Pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seseorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam belajar. Di sini ada kekhawatiran dari wali murid ataupun dari orang tua bahwa ketika tidak ada motivasi atau semangat belajar siswa, maka akan menyebabkan penurunan prestasi atau hasil belajar dari siswa tersebut. Maka salah satu pemicu yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu berupa game edukasi. Game edukasi ini berfungsi untuk memicu minat belajar siswa dalam memahami materi pembelajaran sambil bermain, sehingga muncul perasaan senang dan pembelajaran tidak terasa membosankan. Selain sebagai sarana hiburan, game edukasi juga sebagai sarana latihan untuk memecahkan persoalan secara aktif dan cepat. Salah satu jenis game edukasi berbasis web yang dapat digunakan adalah WordWall. Aplikasi berbasis website ini dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan anagram, acak kata, pencarian kata, dan mengelompokkan. Aplikasi ini menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Guru juga dapat menjadikan konten buatannya sebagai tugas. Dalam pembuatannya juga hemat biaya dan mudah.
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembuatannya bisa menggunakan laptop maupun smartphone, sehingga tidak membutuhkan waktu lama dalam pembuatan game word wall ini. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan game edukasi word wall ini antara lain yaitu meningkatkan motivasi siswa, melatih siswa untuk berkonsentrasi, melatih kecerdasan emosional, melatih penggunaan bahasa Inggris, dan pengenalan teknologi, serta melatih logika siswa. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan tadi, maka penulis membuat rancangan aktualisasi yang berjudul yaitu penggunaan game edukasi word wall untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Gandusari 2 Kecamatan Bandungan Kabupaten. Nah, tujuan aktualisasi ini yang pertama yaitu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dengan tujuan yang kedua yaitu untuk mengatasi isu menurunnya motivasi belajar siswa kelas 4 SD Gandusari 2 Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang. Manfaat yang diperoleh yang pertama untuk bagi organisasi mampu memberikan kontribusi pada satuan kerja dengan memberikan inovasi pembelajaran yang kreatif guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sebagai referensi game edukatif yang dapat diterapkan di satuan kerja. Yang ketiga yaitu mendukung tercapainya visi sekolah yaitu terwujudnya siswa yang taat beribadah, berprestasi, berkarakter, dan terampil. Kemudian bagi penulis yaitu mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas penulis dalam proses pembelajaran di satuan kerjanya. Yang kedua mampu menganalisa isu-isu strategis yang sedang berkembang di satuan kerjanya beserta dengan solusi. Kemudian manfaat bagi siswa yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi. Tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan, meningkatkan hasil belajar siswa. Dan bagi teman sejawat, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam inovasi pengembangan pembelajaran, dan mempererat hubungan dan kerjasama antar guru di sekolah. Kemudian yang terakhir bagi masyarakat, yaitu dapat meningkatkan rasa kepercayaan wali murid terhadap sekolah, dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ruang lingkup aktualisasi ini dibatasi pada peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan game edukatif word wall. Subjek kegiatan aktualisasi adalah siswa kelas 4 SD Gandusari 2 Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang. Waktu pelaksanaannya yaitu bulan September 2020. Kemudian bab kedua yaitu gambaran umum lokasi aktualisasi. Deskripsi organisasi yaitu nama sekolah SD Negeri Gandusari 2, NPSN 20307838, jenjang pendidikan sekolah dasar 1 sekolah negeri, alamat kerajaan, kode pos 56151, Desa Gandusari, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di situ foto sekolahnya bisa Kemudian profil sekolah, SD Gandusari 2 sudah berdiri sejak tahun 1977 dengan luas 1.300 meter persegi, berjarak 3 km ke utara dari kota Bandungan. Bangunan terlihat dari Jalan Raya Bandungan Windusari berada di belakang Balai Desa Gandusari. SD Negeri Gandusari 2 memiliki 6 ruang kelas, yaitu 1 ruang kantor, 1 ruang perpustakaan, 1 musola, 4 kamar mandi, 1 ruang UKS, dan 1 ruang dapur. Jumlah guru saat ini ada 9 guru yang terdiri dari 2 guru PNS, 1 guru CPNS, dan 6 GTT. Untuk penjaga sekolah ada 1 orang. Jumlah peserta didik di tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 92 siswa. Visi dan misi sekolah untuk visinya yaitu terwujudnya siswa yang taat beribadah, berprestasi, berkarakter, dan terampil. Misi dari sekolah SD Gandusari 2 yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin, melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di sekolah, melaksanakan hidup rukun terhadap semua agama, melaksanakan program belajar tambahan bagi kelas 4, 5, dan 6, melaksanakan bimbingan dan latihan akademik, melaksanakan latihan dan mengikat lomba non-akademik melalui program ekstrakurikuler, kemudian membudayakan 5S dan 10K, yang terakhir membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri. Tujuan sekolah yang pertama yaitu terwujudnya pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan menghargai perbedaan agama. Tercapainya nilai ujian sekolah rata-rata 75 sampai 4 tahun mendatang. Tercapainya prestasi akademik, LCC, OSN, dan lomba mapel. Tercapainya prestasi di bidang olahraga, salah satunya sepak bola. Terwujudnya karakter yang jujur, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Terwujudnya lingkungan yang lestari. Yang terakhir adalah terolahnya sampah limbah di sekolah. Tugas unit kerja yang pertama, SD negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 tingkatan kelas. Kemudian pelaksana pendidikan, pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, dan atau masyarakat, dan pelaksana administrasi. Tugas peserta yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban guru. Yang ketiga yaitu rancangan aktualisasi. Ini adalah isu-isu yang berkembang tadi yang ada di SD Gandus. Menyusun matrik rancangan aktualisasi yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait rancangan aktualisasi. Tahapannya yaitu menemui kepala sekolah dan menyampaikan garis besar rancangan kegiatan, meminta masukan dan saran kepada kepala sekolah terkait rancangan kegiatan tersebut, mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan. Outputnya adalah mendapatkan saran dan persetujuan dari mentor tentang rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Nilai-nilai dasarnya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sehingga di sini penguatan nilai organisasi itu meningkatkan sikap integritas dan yang kedua yaitu membuat kuesioner terkait dengan minat atau motivasi belajar siswa. Tahapan kegiatan itu merancang daftar pernyataan terkait motivasi belajar siswa melalui Google Form, mengirimkan link atau tautan kuesioner ke grup WA kelas, merekap hasil kuesioner yang telah diisi siswa. Outputnya itu mendapatkan data terkait motivasi belajar siswa. Nilai dasarnya nilai aneka semuanya dapat. Kemudian penguatan nilai-nilai organisasi meningkatkan keaktifan. Yang ketiga yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terkait dengan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan yaitu menentukan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menyusun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran, dan membuat penugasan. Outputnya yaitu terbentuknya rencana pelaksanaan pembelajaran beserta dengan kelengkapannya. Nilai dasar yang diharapkan yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penguatan nilai-nilai organisasi yang menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu membuat video pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Tahapannya yaitu mencari bahan yang akan digunakan dalam pembuatan video pembelajaran, melakukan perekaman video atau audio, melakukan edit video pembelajaran, mengunggah hasil video pembelajaran ke YouTube. Kelima, membagikan link atau tautan video pembelajaran ke WA grup kelas. Outputnya yaitu terbentuknya video pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat dan tersampaikannya video pembelajaran ke WA grup kelas. Nilai-nilai dasar yang diharapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penguatan nilai organisasi menjadi guru lebih kreatif dan inovatif, meningkatkan sikap guru pembelajaran. Yang kelima yaitu membuat soal evaluasi dengan menggunakan game edukatif board. Tahapan kegiatan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan game edukatif, menentukan permainan yang akan digunakan di dalam game edukatif board, mengolah soal evaluasi ke dalam game edukatif board, membagikan link atau tautan game edukatif board ke grup WA kelas. Outputnya yaitu tersajikannya soal evaluasi dalam bentuk game edukatif board dan tersampaikannya link atau tautan soal evaluasi yang tersaji dalam game edukatif board. Nilai dasarnya yaitu nilai aneka, penguatan nilai organisasi yaitu menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif, meningkatkan sikap integritas guru dan sikap pembelajaran. Yang keenam yaitu melakukan kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan evaluasi dengan menggunakan game edukatif board. Tahapannya yaitu melaksanakan kegiatan pra pembelajaran,
melaksanakan kegiatan ini pembelajaran menggunakan media pembelajaran video yang telah dibuat, melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan game edukatif word wall yang telah dibuat. Outputnya itu terlaksananya kegiatan pembelajaran secara daring, terlaksananya evaluasi dengan menggunakan game edukatif word wall. Nilai-nilai dasar ASEAN ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kontribusi terhadap tupoksi organisasi yaitu kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi sekolah. Penguatan nilai organisasi yaitu menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif, meningkatkan sikap tanpa pamrih dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu membuat kuesioner terkait dengan minat atau motivasi belajar siswa setelah kegiatan pembelajaran. Tahapannya yaitu merancang daftar pertanyaan terkait motivasi belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Google Form, mengirimkan link atau tautan kuesioner ke grup WA kelas, merekap hasil kuesioner yang telah diisi siswa, outputnya itu mendapatkan data terkait motivasi belajar siswa. Nilai dasar ASEAN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penguatan nilai organisasi yaitu meningkatkan keaktifan guru. Yang kedelapan yaitu pembuatan laporan kegiatan aktualisasi. Tahapannya yaitu mengumpulkan data dan bukti pendukung kegiatan aktualisasi. 2. Menyusun laporan aktualisasi. 3. Konsultasi dengan mentor atau coach. Outputnya yaitu tersusunnya laporan aktualisasi dengan persetujuan mentor dan coach. Nilai-nilai dasar ASEAN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penguatan nilai-nilai organisasi yaitu menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif, meningkatkan sikap integritas guru dan sikap pembelajar guru. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila banyak salah mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.